Oke, selamat pagi, good morning pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Rizky Tobianto a.k.a. Pak To dalam dunia dalam barista. Disiarkan tidak langsung dari Beril Coffee Malang. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, yang lagi ngetrend sekarang adalah AI ya, Artificial Intelligence. Yang dibilang orang-orang itu serem. AI sekarang sudah merambah pada banyak bidang dari kecerdasan komputasinya. Mulai dari bisa bikin skrip, terus dia juga bisa bikin PowerPoint, dia juga bisa mengatur gudang sendiri, dia juga bisa bikin gambar sendiri secara ilustrasi, dan banyak hal lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah AI bisa mengancam kehidupan kita sebagai barista? Kita bakalan cari tahu setelah ini ya. Oke, jadi kita bakalan minta tolong AI via ChatGPT buat bikin kita menu minuman yang seger sesuai dengan apa yang kita pengen ya. Jadi nanti kita bakal coba bareng-bareng, kita bakalan nilai apakah bikinan dari resep AI via ChatGPT bener-bener enak atau cuman dia ngasal ngomong aja. Oke, pertama kita bakalan masuk di chat OpenAI, kemudian kita bakalan ketik apa yang kita pengen. Assalamualaikum ChatGPT, saya mau minuman espresso base yang segar, tanpa susu dan tanpa alkohol. Kita lihat apa yang keluar. Waalaikumsalam, ternyata ChatGPT adalah muslim teman-teman. Oh my god, wow. Tentu saja, Nana senang sekali membantu. Nah ini kalau misalnya jawabannya dari ChatGPT ini tipikalnya dia bertele-tele. Kalau misalnya dia punya dosennya bakal kasih nilai yang bagus. Espresso tonic ditambahin sirup lavender. Oke, diajarin juga cara bikin sirup lavendernya. Kasih air jeruk. Tapi kok saya rasanya kurang ya. Saya suka yang manis-manis. Dan biar yang unik kita minta tambahin sirup. Kalau typo kan? Kalau ditambahin sirup yang manis, enaknya apa ya? Tapi sebenarnya ini dia cukup sabar ya. Kita udah bawel loh dari tadi ini, tapi dia tetap melayani kita dengan baik. Bisa nikah nggak sih sama ChatGPT ini? Oke, jadi resepnya kita udah dapat di sini. Dia pakai nanas, terus pakai sirup mangga, pakai soda juga. Kita pakai tonic aja di situ nanti. Jadi kita bakalan belanja dulu. Tunggu sebentar ya. We'll be back. A few moments later. Oke, jadi kita udah dapetin semua bahan-bahannya ya. Ini kita mau bikin yang seger sesuai sama permintaan kita buat AI tadi. Kita pakai tonic, terus ada nanas cap singa, terus ada lemon juice buat balancing juga. Kita pakai espresso, minta sama Mas Edit di bawah di Beril. Terus ada es batu sama garnish, sama ada sirup mangganya di sini. Kita pakai tutu ya. Pertama kita siapin dulu. Ini metodenya nggak repot-repot, nggak ribet-ribet karena kita pakai tonic, nggak mungkin juga dikocok ya, meledak. Kita masukin dulu es batunya. Apakah mau dimasukin es batu dulu, apa sirup dulu? Terserah. Terus kita masukin sama lemon juice-nya. Kita pakai 5 aja dulu ya. 10, sorry. Saya lupa ingatan. Yang kedua kita masukin pineapple juice-nya. Kita pakai 120. Kalau misalnya ada yang nanya, Mas, pineapple juice-nya kalau misalnya nggak ada yang cap singa bisa nggak? Bisa. Meres sendiri bisa. Bebas. Nggak cukup, saya ambil dulu ya. Hehehe. Refill. Jadi emang sering seperti itu ya. Kalau misalnya kita ngukur kurang, ya tambahin aja. Kan tinggal ditambahin tadi. Oke. 120. Habis itu kita tambahin espressonya dulu. Sirupnya. Kita pakai sirup mangga di sini dari Tutu.
Kita pakai 30, disuruhnya pakai 30. Dikit lagi. Terus kita tambahin sama espressonya. Kita pakai 1 shot di sini. 10-an. Terus yang terakhir kita pakai tonic water. Sekitar 60-an. Oke. Nice. Singkirin dulu, baru kita gamis sama dried orange, jeruk kering. Oke. Udah jadi. Gampang toh. Oke, jadi pertama kita coba aduk dulu ya. Kayaknya udah oke. Coba kita icip dulu. Saya tahu kena kumis sebenarnya. Oh, oke. Kurang banyak, kita icipin langsung aja di gelasnya. Surprisingly rasanya enak, seru. Jadi depannya masih kerasa mango, finishnya belakangnya ada rasa pineapple-nya kayak strachy-nya si pineapple itu. Terus si kopinya juga dia ngasih di backingnya aja, ngasih nuansa kopi tapi nggak terlalu asam juga, balasnya juga oke, tapi kayaknya masih bisa dimaksimalkan lagi. Coba kita perbaikin ya. Oke, jadi ini adalah menu yang sudah kita revisi tadi dari ChatGPT. Yang aku rasain tadi adalah rasanya agak sedikit kurang balance. Minggunya dia pakai 30, tapi aku rasa kayak minggunya terlalu di depan banget. Jadi kita bisa turunin sedikit minggunya, kita pakai lebih irit biar lebih cuan ya kalau misalnya dijual. Terus kita tambahin sweetness-nya juga pakai simple syrup. Di sini aku tadi pakai simple syrup 1:1, gula sama airnya. Aku tadi pakai 15 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita bakalan cobain. Oke, kita aduk dulu. Cur, itik. Oke, nice. Langsung kita cobain. Cheers. Nah, ini rasanya jauh lebih balance. Terus dari kopi sama pineapple-nya dia lebih nyambung rasanya. Terus hari minggunya juga nggak ganggu. Dan kita bisa lebih enjoy kalau minumnya ini ya. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya tadi itu kita seru banget kalau misalnya kita bisa ngobrol sama ChatGPT. Rasanya kayak kita ngobrol sama SimSimi zaman dulu, tapi dia lebih cerdas ini. Dia bisa bantu kita gathering informasi, dia bisa bantuin kita kalau misalnya kita ada masalah dalam pembuatannya. Misalnya kalau misalnya kita nggak punya pineapple, bisa ganti apa? Kita bisa protes. Sehingga ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, sebenarnya seru juga dan nggak bawel. Kalau misalnya kita bisa bercakapan sama orang yang dia tahu banyak dan kita bisa menggali informasi sebanyak apapun itu, dialah ChatGPT. Tapi kekurangannya sebenarnya tidak bisa menggantikan fungsi barista sebagai penyaji ya. Karena dia cuma bisa memberikan informasi doang, cuma bisa ngomong, bisa nanggepin, tapi dia nggak bisa bikinin kita minuman seperti ini. Jadi ada beberapa inovasi yang menggunakan AI seperti robot yang udah dijalankan sekarang, tapi udah tahu sendiri kalau mereka lambat banget kerjanya. Nuang itu pelan-pelan banget, nggak bakalan bisa menandingi fleksibilitas kita sebagai manusia. Selain itu, dari ChatGPT sendiri informasinya masih sangat terbatas ya. Kayak misalnya merek apa yang bisa kita pakai, sedangkan kita di Indonesia nggak banyak dari informasi mereka yang tahu tentang bahan-bahan yang ada di Indonesia sini. Terus yang paling murah di mana, belinya di pasar mana, dia juga nggak tahu. Tetap dia bukanlah manusia yang udah setara dengan Akamsi ya. Selain itu,
Yang paling penting adalah hospitality. Kalau misalnya kita berinteraksi sama ChatGPT, dia nggak punya emotional karena dia adalah artificial intelligence, bukan artificial emotion. Dia nggak punya rasa, dia nggak punya empati. Kalau kita bersedih, apa yang harus mereka berikan kepada kita, dia nggak bakalan tahu. Jadi itulah keunggulan kita sebagai barista. Kita bisa memberikan sesuatu yang bersifatnya heart to heart sama orang, ya. Kita sebagai barista nggak perlu takut sama AI sebenarnya. Dan justru dengan adanya AI, kita bisa menggali informasi lebih banyak, lebih dalam, supaya kita bisa mengembangkan potensi dari diri kita sendiri tersebut. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka. Kalau nggak suka, tetap pencet yang like aja biar kita seneng. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.